Jemaat Tuhan Shalom. Saya bersuka cita hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, yang baik, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Seperti pemazmur berkata, ya Tuhan, ya Allahku, aku mencari Engkau dan jiwaku haus kepadamu. Saya percaya kita semua yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang rindu untuk mencari Tuhan. Rindu untuk bertemu muka dengan Tuhan. Dan rindu menyembah Tuhan lebih lagi, amin. Yang rindu menyembah Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih-Mu.
katakan dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu,
Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Segenap hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus.
percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tidak hanya penuh tapi tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Allah kami dan Engkau sumber penghiburan kami. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena pengelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepada. Nyatakan dengan lembut, aku mau percaya Tuhan. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena pengelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik. Sembah Dia karena Dia telah berbuat baik kepadamu. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Aku mau percaya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Setiamu, hatiku bersorak karena pengelamatanmu.
Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menyanyi, kami mau bersorak untuk nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyembah, kami mau diberkati, kami mau bertemu, kami mau berjumpa, kami mau dilawat, kami mau dijamah oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya kerinduan kami adalah kerinduan yang sama. Kami naikkan di hadapan Allah, kiranya kuasa roh Allah mengambil alih sepenuhnya jalan ibadah ini. Awal, pertengahan, dan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri bertahta di atas pujian kami. Biarkan kami Tuhan membuka hati kami dengan pertolongan Allah. Untuk menerima segala berkat yang Kau mau curahkan dalam kehidupan kami secara pribadi. Kuatkan iman kami Allah, pulihkan kami Allah. Lawat kami Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu. Sehingga ada sorak-sorai kemenangan yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami yang kedua ini yang penuh dengan kuasa Allah, yang penuh dengan kasih Allah, yang diberkati oleh Allah. Kami serahkan di dalam nama Yesus, yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang maha tinggi. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan di hadapan Tuhan ya. Kita bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus baik. Dia Allah kita, Allah penyelamat kita. Amin. Sama-sama nyanyikan. Dipuji, ditubuhkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Allah
jemaat kita, amin. Bagimu segala kemuliaan Tuhan, segala pujian, Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, memerintah atas segalanya. Tiada yang seperti-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau datang jadi manusia, selamatkan hidupku. Bagimu segala kemuliaan, dulu sekarang selamanya. Kaulah Tuhan penyelamatku, perisai perlindunganku, Kau penolongku, selalu besertaku. Kau Tuhan pengharapanku, dalam-Mu kemenanganku, selamanya ku bersorak, memuji nama-Mu. Selamanya kami mau bersorak memuji nama-Mu, sebab nama-Mu yang dahsyat. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, memerintah atas segalanya. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau datang jadi manusia, selamatkan hidupku. Bagimu segala kemuliaan, dulu sekarang selamanya. Kaulah Tuhan penyelamat, Engkau Tuhan penyelamatku. Amin. Engkau penolong kami, selalu beserta kami. Selamanya ku bersorak, memuji nama-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Bagimu segala kemuliaan, amin. Dulu sekarang selamanya. Bagimu Tuhan segala kemuliaan, dulu sekarang selamanya. Kaulah Tuhan penyelamatku, perisai perlindunganku, Kau penolongku, selalu besertaku. Kau Tuhan pengharapanku, dalam-Mu kemenanganku, selamanya kami mau bersorak. Kaulah Tuhan penyelamatku, perisai perlindunganku, selalu bersamaku. Kau Tuhan pengharapanku, kemenanganku, ku bersorak, memuji nama-Mu. Selamanya ku bersorak, memuji nama-Mu. Selamanya ku bersorak, memuji nama-Mu. Segala pujian, segala pengagungan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Silakan Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita mengarahkan ke depan. Haleluya, haleluya. Ayo anak manis, kita menghadap Tuhan ya. Ya Tuhan, inilah keberadaan anak-anak-Mu Tuhan.
Kami mohon Tuhan membentuk mereka dari sejak kecil melalui kebenaran firman-Mu, melalui kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup memberkati orang tua murid, memberkati anak-anak, memberkati mereka yang datang ke rumah Tuhan. Tuhan Yesus pegang mereka, Tuhan Yesus kuasai mereka, Tuhan Yesus ajar didik mereka sejak dini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup akan terus memberkati mereka. Tuhan Yesus akan terus memberkati mereka. Tuhan, Engkau tahu, Engkau perlu kekuatan. Kami perlu kekuatan daripada-Mu Bapa. Kami sangat butuh Engkau di dalam kami mendidik anak-anak kami, mengarahkan mereka untuk hidup takut akan Allah. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan terus menyertai kami sebagai orang tua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang membentuk mereka saat ini. Kami menerima mereka apa adanya karena Tuhan menerima mereka apa adanya. Tuhan mengajar kepada kami agar kami menyambut anak-anak kecil sebagaimana Engkau menyambut kehadiran mereka. Kami doakan, kami topang dengan iman kami bahwa Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus, dalam hadirat Allah mereka beribadah dan ibadah mereka disertai dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab rencana Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna dalam hidup kita. Mari bawa hidup kita kepadanya sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Jemaat saja menyanyikan lagu ini dari awal. Ku melupakan. Amin, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu Yesus. Engkau Allah penyelamat kami Tuhan. Amin. Rencanamu indah bagi setiap kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus.
berdiri. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Benar Tuhan, rencana Tuhan selalu indah dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Kau terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya saat kami duduk diam mendengar firman Allah, Roh Kudus mengangkat iman kami, membuka pikiran dan hati kami, supaya kami boleh menangkap setiap firman Tuhan yang Kau jabarkan pada siang hari ini. Kami mohon kemampuan yang daripada Tuhan sendiri, untuk kami bisa menerima dengan baik dan benar dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan pasti ada pesan dan rencana Tuhan Kau sampaikan bagi kami. Rencana yang indah yang memuliakan nama Allah. Rencana Allah indah dalam keluarga kami. Rencana Allah indah di dalam pelayanan kami. Dan rencana Tuhan indah untuk gereja ini. Rencana Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kami. Rencana Allah lah yang jadi dalam keluarga kami. Rencana Tuhanlah yang jadi dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini iman kami, bukan rencana kami Allah. Di atas rencana kami ada rencana Tuhan yang luar biasa indahnya untuk kebaikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Allah ini dalam pimpinan Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, ada yang tidur? Ya. Semua datang dengan wajah yang ceria. Ya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa pada ibadah yang kedua. Ibadah yang pertama demikian juga. Ya, kenapa saudara? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kenapa? Karena ada kemenangan daripada Tuhan. Amin. Pastikan saudara waktu di rumah Tuhan, saudara sedang diingatkan oleh Tuhan, sedang dipimpin oleh Tuhan. Dan pastikan waktu saudara mendengar khotbah, Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa menyimak dengan baik. Dan tidak satu pun yang terlewatkan pesan Tuhan yang penting untuk saudara secara pribadi dan juga untuk saya yang menyampaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma atau Roma pasal yang ke-6 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Bisa ditayangkan. Roma pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari saya undang saudara semua berdiri bersama-sama, kita baca supaya kita bisa menyimak dengan lebih jelas lagi ayat ini. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman.
tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara dapat mengamenkan ayat ini? Amin. Silakan duduk bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya, di mana waktu itu Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat di Roma, supaya mereka yang sudah hidup dalam kasih karunia Allah, yang sudah menerima kasih karunia Allah, keselamatan daripada Tuhan, supaya mereka menyerahkan anggota-anggota tubuh mereka kepada Allah, bukan lagi kepada dosa. Jangan sampai mereka yang sudah diselamatkan kembali menyerahkan anggota tubuh mereka seperti dulu belum diselamatkan kepada kuasa dosa yang akhirnya dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi Tuhan mau supaya jemaat yang ada di Roma dan juga kepada kita semua di sini, saudara dan saya sudah menyerahkan hidupmu kepada Allah. Mari Tuhan mau supaya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh saudara dan saya kepada Allah untuk dijadikan senjata kebenaran. Amin saudara. Untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau bukan saja saudara, memang setiap ibadah, setiap saudara ada sesuatu kegiatan di gereja diarahkan, digerakkan untuk membawa persembahan saudara kepada Tuhan. Bahkan tiap ibadah kita persembahkan kepada Tuhan apa yang kita sudah terima. Tetapi jangan lupa lebih penting daripada segala-galanya adalah hidup kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Mengapa? Karena anak-anak Tuhan hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri, tetapi milik Tuhan. Saudara sadar bahwa hidup saudara milik Tuhan? Oleh sebab itu jangan pergunakan anggota tubuhmu semaumu. Pergunakanlah sebagai alat kebenaran di tangan Tuhan. Karena kalau kita melihat saudara di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus juga mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Apa yang akan kita alami, apa yang akan kita dapatkan. Ketika seseorang mau dengan rela hati, dengan niat yang tulus mempersembahkan hidupnya kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apa yang akan dialami, apa yang akan diterima. Seperti apa diibaratkan orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan di situ mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Nah, inilah saudara yang akan diterima oleh anak Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Apapun diperbuatnya akan dibuatnya berhasil. Kalau semua dalam tuntunan Tuhan tentunya. Nah, Bapak Ibu semua ingin berhasil di sini? Kalau ingin berhasil, firman Tuhan ini jangan hanya disimpan sendiri. Terapkan, ajarkan kepada anak cucu menantu kita. Supaya mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Berhasil karena Tuhan memberkati. Nah, ketika kita seseorang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apa juga yang akan dialami, dirasakan dan diterima daripada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8, saudara. Firman Tuhan katakan di sini, Tuhan katakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan dan engkau akan. Saudara ingin berhasil dan beruntung? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Renungkan firman Allah, perkatakan firman Allah.
Apa yang saudara renungkan dalam firman Allah itu. Dan lakukanlah, bertindaklah sesuai dengan perenungan yang saudara dapat waktu merenungkan firman Allah. Maka perjalanan hidup saudara akan dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Bukan gembala menentukan, tetapi gembala agungmu, Yesus Kristuslah menentukan berkat ini untuk orang yang hidupnya mau diserahkan kepada Allah. Ada lagi berkat yang lain yang kita akan dapatkan ketika seseorang mau menyerahkan hidupnya dengan sukacita, dengan rela hati kepada Allah. Di dalam Matius pasal 11 ayat ke-28, firman Tuhan katakan di sana, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Kelegaan ini adalah berkat yang tidak ternilai harganya. Ketika saudara dan saya memiliki pergumulan yang sulit, yang rumit, kita bawa pergumulan kita bawa hidup kita kepada Allah. Tuhan Yesus berjanji, firman-Nya mengatakan bahwa Dia akan memberikan kita kelegaan. Saudara, perlu kita ketahui bahwa firman Allah ini adalah ya dan amin. Tidak ada kebohongan dalam firman Allah. Orang boleh membohongin kita. Mungkin kita berbohong bagi orang lain. Tetapi saudara, firman Allah adalah ya dan amin. Saudara mau diberikan kelegaan oleh Tuhan? Jangan pikul beban hidupmu yang berat. Serahkan kepada Allah. Maka saudara akan mengalami kelegaan, kemenangan yang daripada Tuhan. Mau hidup diberkati, jadilah seperti pohon yang tumbuh, ditanam di tepi aliran air. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Mendekatlah terus dengan air hidup itu. Mendekatlah terus dengan firman Allah. Mendekatlah terus dengan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Maka Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Oh saudara, kalau kita renungkan firman Allah ini dan kita imani dan kita hidup di atas kebenaran firman Allah, maka janji Tuhan ini pasti digenapi dalam kehidupan kita. Saudara sudah sering mendengar firman Allah. Kalaupun sekarang terdengar lagi di telinga saudara firman Allah ini. Ini adalah merupakan suatu, saudara, ingatan dari Tuhan. Mengingatkan kita untuk kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini atau siang ini adalah hidup yang dipersembahkan. Apa saja yang perlu kita persembahkan dalam hidup ini supaya kita mengalami berkat-berkat yang tadi sudah saya jabarkan. Pertama dalam hidup ini seperti tadi dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 13 dan 14 mengatakan di sana supaya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Mata ini adalah salah satu anggota tubuh. Kita harus persembahkan kepada Tuhan. Oh, maksudnya apa? Nah, saudara, mata yang dipersembahkan kepada Tuhan artinya mata yang suka. Yang suka apa? Kalau kita melihat dalam Mazmur pertama ayat yang kedua mengatakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Mata yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah mata bukan suka melihat keterpurukan orang lain, bukan suka membaca kegagalan orang lain, tetapi suka membaca firman Allah. Saudara, latihlah dirimu dalam beribadah. Salah satunya membaca firman Allah. Saudara, saya menyadari sekali setiap saya bangun pagi saya baca firman Allah. Waktu saya membaca firman Allah merenungkan, ada kepuasan sendiri yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan kepada saya. Dan kepuasan yang Tuhan berikan melalui pembacaan firman Allah ini menuntun saya untuk melewati hari yang saya lewati sampai sore. Paling tidak saya tidak menjadi orang yang cepat-cepat meledak-ledak. Kalau ada masalah enggak cepat langsung meledak. Masih bisa ngerem diri, masih bisa menguasai diri. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Di situ dikatakan bahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Maka ia akan dipuaskan. Saudara, manusia tidak bisa memuaskan kita. Gembala saudara tidak bisa memuaskan saudara. Tapi ingat saudara mempunyai gembala yang agung. Melalui firman-Nya saudara akan dipuaskan oleh Dia. Amin saudara. Karena firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena dia akan dipuaskan. Nah, mata yang dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Mari kita melihat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua.
Di sini dikatakan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, tadi pagi juga saya katakan ternyata kalau kita mengikuti, saudara, merenungkan hidup kita ini, saudara, sungguh sangat-sangat rumit. Saudara, ruwet, saudara. Ada masalah ini belum selesai, ada lagi masalah itu. Bahkan baru saja rasanya enteng dikit, ada lagi sesuatu yang berat menindis kehidupan kita. Nah, ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat saudara, kita punya mata. Mata iman, mata batin harus melihat kepada siapa? Memandang kepada Yesus. Ketika kita mengalami segala sesuatu yang merasa membuat hati kita rasanya remuk, hancur. Nah saudara, ketika itu jangan lihat masalah yang membuat hati kita hancur, yang membuat hati kita remuk. Sebenarnya itu hanya perasaan, hati saudara masih baik. Nah, hati saudara masih utuh di tangan Tuhan. Amin saudara. Lihatlah, pandanglah kepada Tuhan. Kepada Yesus yang rela mati untuk memberikan saudara sukacita dan kemenangan. Ketika hidupmu rasanya kelam, kelabu, gelap, pandanglah Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang saat ini berdoa untuk saudara dan saya supaya imanmu enggak gugur ketika engkau ada masalah. Pandanglah kepada Yesus yang memimpin iman kita, yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang memiliki iman yang dangkal, yang cetek. Itulah sebabnya pandang Yesus. Izinkan Dia memimpin iman kita, membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Karena seringkali di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah keterpurukan kita, disitulah muncul iman yang murni, iman yang kuat. Tuhan mau di sana waktu itu kita mengalami kekuatan iman. Tuhan tidak mau kita memiliki iman yang dangkal, tapi Tuhan mau kita memiliki iman yang kuat. Iman yang dalam, bukan iman yang cetek. Iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita ketika kita mengalami kesulitan atau mengalami keterpurukan dalam hidup ini. Saudara, kita menyadari bahwa tantangan-tantangan demi tantangan terus ada di depan kita. Tetapi ingat saudara, ada Tuhan Yesus di sekelilingmu. Ada Yesus seperti lagu mengatakan, ada Yesus di kiriku, ada Yesus di kananku, ada Yesus di sekeliling kita. Amin. Maka Dia akan membawa kita keluar. Nah, jangan pandang masalahmu, pandang Yesus. Ya. Lihat Dia yang memimpin iman kita untuk membawa kita ke dalam kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ceritakan tentang Yusuf lagi ya. Yusuf, udah pernah kan dengar cerita Yusuf? Kalau kita melihat kehidupan Yusuf luar biasa, saudara. Ya, jatuh bangun, naik turun. Waktu dia tinggal di keluarganya, dia tidak dapat perlakuan yang baik, hanya dari orang ayahnya saja yang bernama Yakub. Saudara-saudaranya hampir sebagian membenci dan cemburu kepada dia. Akhirnya dia dijual kepada orang Midian, lalu dijual lagi. Akhirnya dia dibeli oleh Potifar, dijadikan budak di rumah Potifar. Salah satu pegawai raja yaitu Raja Firaun. Nah saudara, awal mula dia tinggal di rumah Potifar sebagai budak. Dia merasakan suasana itu beda sekali waktu dia tinggal di rumah. Di rumahnya penuh dengan iri, hati cemburu, tapi di sini kok tenang, nyaman. Dia merasa enak tinggal di sana. Belum lagi perhatian dari keluarga Potifar ini baik sekali.
Bahkan saudara, dia diberikan tanggung jawab dari hari ke hari semakin tinggi dan sampai dipercayakan untuk mengelola kekayaan daripada seorang yang pegawai yang bernama istana ini, bernama Potifar ini. Sebegitunya saudara, Tuhan memelihara daripada Yusuf, diangkat, diberi kepercayaan yang luar biasa. Dan yang membuat juga Yusuf menyadari bahwa Tuhan ada bersamanya, bahwa semakin hari kekayaan Potifar ini di mana dia tinggal semakin bertambah. Bertambahlah sukacitanya, bertambahlah kekuatannya, bertambahlah bahagia daripada Yusuf tinggal di rumah seorang yang kaya raya. Nah saudara, tetapi semua itu sirna, hilang, lenyap, hanya hitungan jam saja. Awalnya Yusuf memandang nyonya atau istri Potifar ini sebagai wanita yang berkelas. Awalnya dia memandang nyonya ini sebagai wanita terhormat. Tapi di suatu hari si nyonya yang dilihat baik, luar biasa, dianggap sebagai penyelamat, menginginkan melakukan sesuatu bersama Yusuf dan Yusuf menolak, dan akhirnya saudara, si nyonya yang baik hati ini, yang dianggap baik sebagai penyelamat, saudara, sebagai orang tua, ternyata saudara berubah seperti menjadi serigala yang luar biasa. Marah, saudara, kesel, dan akhirnya memfitnah Yusuf, dan Yusuf pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Sudah begitu rumitnya, sulitnya saudara kehidupan daripada Yusuf kalau kita pelajari saudara. Di rumah udah diperlakukan gak baik, di tempat lain awalnya baik, runtuh lagi saudara. Apakah hilang harapannya Yusuf? Apakah masa depan Yusuf habis, berhenti sampai di sana? Apakah visi misi daripada Tuhan itu hilang begitu saja? Selama Yusuf memandang kepada Tuhan, semua akan terjadi dalam hidupnya. Waktu dia di penjara, dia terus berlaku sopan baik. Dia enggak neko-neko, enggak macam-macam. Hatinya lurus-lurus di hadapan Allah. Akhirnya suatu hari Firaun pun menyuruh mengeluarkan Yusuf dari penjara itu dan dikasih posisi yang tinggi di bawah kekuasaan Raja Firaun. Akhirnya dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu negeri yaitu Mesir, daripada kelaparan yang merajalela. Begitu juga dengan keluarganya yang di Kanaan diselamatkan oleh Yusuf dan mereka tidak mati kelaparan. Saudara, kalau kita belajar dari sini, ternyata Yusuf dia memiliki mata yang dia persembahkan kepada Tuhan. Setiap masalah yang ada, dia tidak mau melihat masalah itu melebihi daripada dia melihat Allah. Allah, Tuhan, dan selalu Tuhan di hati dan pikiran dia. Sehingga setiap masalah-masalah bisa dia lewati dengan kemenangan daripada Tuhan. Nah saudara, kalau kita renungkan cerita ini, rupanya Tuhan bukan saja memakai Yusuf untuk memberkati, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga Potifar. Ternyata Tuhan mempunyai maksud, tujuan yang lebih besar lagi. Hingga semua terjadi, semua masalah itu terjadi. Sesungguhnya Tuhan sedang menuntun, membawa Yusuf kepada visi misi yang Tuhan sudah berikan kepada Yusuf. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar daripada Yusuf. Dia anak muda, dia dapat melakukan itu. Kenapa? Karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya, mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Dia enggak neko-neko, enggak macam-macam. Hatinya lurus. Hingga apa yang terjadi saudara? Suatu hal apapun bagi orang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, masing-masing saudara, masing-masing pribadi saudara, ada visi misi Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Bukan hal yang tidak baik, hal yang baik yang Tuhan berikan kepada hidup saudara dan saya. Tetapi jangan karena masalah yang ada akhirnya kita menjadi lemah dan kita tidak bergerak. Akhirnya visi misi yang Tuhan berikan itu hilang begitu saja. Belajar daripada Yusuf, apapun tantangan yang kuhadapi, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tidak mau stuck di sini. Aku akan terus berjalan mengikuti Tuhan sampai Tuhan menyatakan tujuannya dalam hidupku. Amin saudara. Mata kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan saja mata ini kita perlu, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kita juga mempunyai telinga. Mari kita akan melihat sebuah ayat lagi saudara yang terdapat di dalam
1 Timotius 4 ayat 7 dan juga pasal yang ke-6 ayat 20. Nah saudara, kalau kita renungkan ayat-ayat ini saudara, kita gabungkan. Saya menyimpulkan seperti ini. Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius supaya Timotius menjadi anak Tuhan yang mempersembahkan telinganya untuk Tuhan. Itu artinya tuli terhadap gosip. Dari zaman dulu gosip sudah ada di mana-mana. Seringkali gosip menimbulkan perpecahan. Gosip itu meruntuhkan hubungan. Gosip itu tidak baik. Gosip itu menghancurkan. Oleh sebab itu saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja Tuhan. Bahkan waktu itu sedang mengembalakan supaya dia hati-hati, supaya dia tuli terhadap gosip. Karena banyak orang yang tidak suka dengan perkembangan pekerjaan Tuhan pelayanan. Supaya dia memiliki telinga yang tebal. Kenapa Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia tuli terhadap gosip? Karena saudara, kalau Timotius ada di dalam kisaran gosip itu, apa yang akan terjadi saudara? Maka rohnya akan kotor, rohnya akan cemar. Kalau roh kita kotor, roh kita cemar. Yang tadinya dia melayani dengan luar biasa, apa yang terjadi? Maka kepekaan terhadap suara Tuhan akan menjadi hilang. Kalau hati kita enggak bersih, kalau belum dibersihkan oleh darah Yesus, maka kepekaan kita terhadap suara Tuhan, terhadap firman Allah, itu bisa menjadi hilang. Nah saudara, saya percaya bukan hanya gembala pengerja diberi kepekaan oleh Tuhan. Semua jemaat Tuhan dibekali kepekaan oleh Roh Kudus untuk kita mendengar suaranya. Amin saudara. Sehingga saudara, hidup saudara bukan tergantung lagi dengan pengerja. Enggak tergantung lagi dengan gembala. Namun tergantung penuh kepada Allah. Ingat saudara, ada seorang imam namanya Imam Eli. Melayani di rumah Tuhan. Saudara, sering kali Tuhan berbicara kepada Imam Eli ini. Tapi imam ini enggak peka. Sekali melakukan kesalahan anak-anaknya, ditegur, tapi tidak dengan sepenuh hati. Asal saja dibiarkan begitu. Apa yang terjadi? Imam Eli tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Bahkan Tuhan tidak mau bicara lagi melalui Imam Eli. Sungguh sangat fatal. Seandainya waktu Imam Eli mendapat teguran dari nabi yang lain, dia bertobat, dia berubah, pasti suara yang sering dia dengar akan terdengar di telinganya. Sekarang suara Tuhan sudah berhenti, tertutup untuk Eli. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Dipersiapkan dari sejak kecil. Saudara, usia sudah 50 tahun lebih lah ke atas. Mungkin juga 80 tahun lah dia, saudara. Yang tadi sering mendengar suara Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Tetapi oleh karena lalai terhadap dosa, tidak begitu menganggap dosa itu penting untuk diselesaikan. Akhirnya Tuhan memakai anak kecil. Tuhan berbicara kepada anak kecil bernama Samuel. Bagi Tuhan tidak masalah untuk memakai anak-anak kecil. Untuk berbicara kepada anak kecil. Seringkali Tuhan juga berbicara kepada kita melalui anak-anak kita. Amin saudara. Nah itulah Tuhan, Allah kita ajaib. Saya mengajak saudara, mari kita persembahkan telinga kita kepada Allah. Supaya kita bisa peka untuk mendengar suara Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah siapa yang akan diuntungkan saudara kalau kita suka bergosip? Kita tidak ada yang sempurna, semua kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ini lebih baik, itu lebih begini, enggak saudara. Di mata Tuhan kita semua perlu dibentuk oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang itu terus ada dalam kisaran gosip, yang diuntungkan adalah iblis. Itulah maunya iblis. Supaya kita hancur, supaya kita pecah. Dimulai dari keluarga, iblis mau menghancurkan tapi tidak. Buat anak Tuhan. Iblis tidak akan mampu selama kita melekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Amin. Milikilah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, telinga yang dipersembahkan di dalam firman Tuhan mengatakan dari kisah daripada Filipus, di sini kita akan belajar. Ya, telinga yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah taat. Mendengar suara Tuhan. Mari kita akan melihat saudara dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26-27. Bisa melihat Kisah Para Rasul 8 ayat 26-27. 1, 2, 3 bersama-sama baca. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya,
bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, ceritanya begini saudara. Sida-sida Etiopia ini sedang ke Yerusalem untuk beribadah. Setelah beribadah pulang lagi ke rumahnya. Sebagaimana juga saudara habis ibadah nanti saudara mau kemana? Ke mall. Silakan saja. Yang penting kita sudah beribadah, diisi memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, diisi roh kita dengan jiwa kita dengan firman Allah. Nah, kalau ini saudara, Ratu Etiopia ini saudara, habis ibadah, kereta orang kaya lah ini ya, dia naik kereta gitu, tapi dia nggak ke mall, dia lurus dia mau pulang. Dia nggak ke mall benar, apa dulu nggak ada mall kali ya. Pokoknya dia tujuan mau pulang. Nah, sebentar dalam perjalanan, di satu tempat ada seorang malaikat menemui Filipus. Nah, saudara pernah dilawat oleh malaikat? Pernah melihat malaikat? Halo, mau melihat malaikat? Mau? Semua mau. Tapi sekalipun nggak melihat malaikat, saudara bisa melihat apa saudara? Melihat Tuhan melalui firman-Nya, ya. Nah, dia akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Si malaikat ini bilang kepada Filipus, Filipus, sekarang kamu pergi, bangun. Pergi kamu ke selatan. Jalan dari Yerusalem yang menurun ini kamu lewati dan kamu harus menurun ke Gaza. Di situ kamu akan sampai kepada jalan yang sepi itu. Pergi ke sana. Nah saudara, kalau kita disuruh melakukan sesuatu, kita kan suka banyak tanya ya. Untuk apa? Mengapa harus ke sana? Filipus nggak banyak tanya. Begitu dia mendengar suara malaikat, dia langsung bangun. Itu cerita firman Allah tadi. Langsung dia berangkat. Nah, sesampai dia sampai di tujuan yang tempat yang ditunjukkan oleh malaikat ini, di situ dia bertemu dengan Ratu Etiopia tadi itu. Yang di dalam kereta sedang dalam perjalanan, Roh Kudus bilang, deketin. Nah, dia taat lagi. Setelah dia naik mendekat, dipersilakan naik oleh sida-sida Etiopia ini, akhirnya bicara-bicara di situ. Filipus bersaksi tentang Yesus. Kalau saudara lihat ceritanya. Tentang anak Allah, tentang domba Allah, tentang Yesus yang disalib dan lain sebagainya. Akhirnya Ratu sida-sida Etiopia ini saudara bertobat. Setelah bertobat apa cukup sampai di situ? Enggak. Malah dia bilang, maukah engkau membaptis aku? Waduh saudara, luar biasa Filipus. Filipus bilang, oke. Nah saudara, akhirnya dibaptis oleh Filipus. Begitu melihat ada air, memang tidak diceritakan ada apakah waktu dalam perjalanan itu ada kolam atau gimana, pokoknya ada air banyak aja, dibaptis di situ. Setelah dibaptis nggak meneruskan berenang seperti kita. Kalau habis pelayan di sini habis membaptis kita langsung berenang, apalagi Pak Jamal, Pak Rahmat mana itu, waduh berenang. Itu enggak, saudara. Ini pelayan Tuhan boleh juga. Enggak apa-apa juga sih kalau memang ada waktu. Rupanya ini waktunya sangat singkat. Kalau saudara ingat dengar cerita ini, begitu Filipus habis membaptis ya sida-sida Etiopia ini keluar dari kolam itu, keluar dari air itu, tiba-tiba saudara Filipus dilarikan, bukan dilarikan oleh kuda. Firman Tuhan katakan dibawa lari, dilarikan oleh Roh Allah. Tidak ada lagi di tempat, lenyap seketika. Saudara, luar biasa ya Tuhan kita ya. Sampai sida-sida melihat kiri kanan, loh kok nggak ada Filipus di mana? Karena sudah dilarikan oleh Roh Allah. Dibawa ke sebuah tempat yang bernama Asdod. Ngapain dia di sana? Tuhan suruh dia memberitakan Injil di sana. Akhirnya dibawa sampai ke Kaisaria. Untuk apa? Ya untuk bersaksi di sana. Nah seandainya Filipus tidak taat ketika dia mendengar suara firman Allah, pasti tidak ada pertobatan atas sida-sida Etiopia itu. Nggak ada pertobatan, nggak ada baptisan. Dan juga kalau dia nggak taat mendengar suara malaikat itu, dia tidak akan pernah yang merasa dilarikan oleh Roh Allah. Tiba-tiba hilang seperti itu. Nah,
ada suatu pengalaman secara pribadi yang orang lain tidak mengerti, tidak bisa merasakan. Ia akan dialami oleh orang yang mau taat mendengar firman Allah. Amin saudara. Hanya saudara dan saya yang tahu dan Tuhan. Itu pengalaman supranatural yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali melihat di sini. Kita bukan saja punya mata, kita persembahkan kepada Tuhan. Anggota tubuh yang bernama telinga kita persembahkan kepada Tuhan. Ada juga di dalam hidup kita ada anggota tubuh yang bernama lidah. Mari kita melihat Yakobus pasal 1 ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat ke-26. Bisa lihat di sini. Yuk kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Oh, tentu kita tidak mau ibadah kita menjadi sia-sia. Tentu juga kita tidak mau menipu orang lain dan juga menipu diri kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, kita belajar untuk kita mengekang lidah kita, menguasai lidah kita. Karena tidak gampang, tidak mudah, perlu Roh Kudus untuk kita sertakan di dalam kita perlu Roh Kudus, minta kepada Roh Kudus untuk menyertai lidah kita, untuk memberikan kita kata-kata apa yang harus kita ucapkan. Amin saudara, hingga ibadah saudara dan saya tidak menjadi sia-sia, sehingga kita tidak menipu diri kita. Orang menipu dirinya contohnya begini saudara, beribadah ke gereja, wah memuji Tuhan, Tuhan baik. Ternyata di luar gereja kita melakukan hal yang tidak baik. Itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Kalau di gereja kita dibekali dengan firman Allah. Kita tangkap firman Allah. Mari kita praktekkan di luar gereja. Amin. Nah inilah saudara, sehingga apa? Saudara, ibadahmu diberkati, bukan menjadi sia-sia. Semua mau ibadahnya diberkati? Tidak ada satupun di antara kita yang mau apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Apa yang saudara persembahkan di rumah Tuhan menjadi sia-sia. Kita tidak mau pelayanan kita menjadi sia-sia. Kita tidak mau persembahan yang kita bawa kepada Allah itu menjadi sia-sia. Tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan. Tetapi saudara, kita ingat bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Kembali serahkan hidup kita kepada Allah. Maka Dia akan membentuk hidup kita bagaikan tanah liat di dalam tangan penjunan. Dia akan bisa membuat kita menjadi indah kembali. Amin. Nah inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang terakhir, ayat yang terakhir. Saudara, kita akan melihat di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 20. Markus 5 ayat 19 sampai 20. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kalau kita nangkep firman Allah ini, melihat hanya 2 ayat ini saudara, maka pada intinya Tuhan mau pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu harus saudara saksikan bagi orang lain. Amin. Jangan hanya dipendam sendiri, diterima sendiri kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara harus menjadi saksi-saksi Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Seperti di dalam cerita ayat ini, saudara, ada sebuah daerah yang bernama Gerasa. Di situ ada seorang yang gila karena dirasuk oleh begitu banyak roh jahat yang disebut dengan legion, saking banyaknya saudara. Sehingga orang ini menjadi gila. Dia berteriak-teriak di daerah itu. Saudara, kemanapun dia pergi selalu dia pergi dengan berteriak. Ya saudara, membuat daerah itu, orang-orang yang tinggal di daerah Gerasa itu menjadi agak tidak nyaman saudara. Emangnya saudara, kalau di sini di depan ini ada orang gila berteriak-teriak, mengganggu enggak saudara?
Bukan hanya mengganggu, kalau dia nggak galak, kalau dia ambil batu dia melempari, kan menimbulkan ketakutan. Nah itu yang terjadi di daerah Gerasa ini. Nah waktu Tuhan Yesus datang ke daerah ini saudara, bertemu dengan orang yang dirasuk roh jahat ini saudara. Tuhan tahu dia perlu dilepaskan, dan Tuhan bukan tahu, hanya tahu, tapi Tuhan mau melepaskan. Akhirnya diusirlah roh yang mengikat, yang membelenggu orang ini, dan roh itu pun keluar dari orang ini, dan orang ini menjadi sembuh. Nah setelah dia sembuh, saudara, kalau kita sakit disembuhkan oleh Tuhan, senang gak? Kalau kita sakit didoakan lalu sembuh, senang gak? Kalau kita sakit belum sembuh, senang gak? Sabar gitu kan ya. Nah saudara, bagaimana kita bisa kalau kita menempatkan diri kita kepada orang ini, wah betapa senangnya. Ada kebebasan, kelegaan di jiwa, di rohnya. Wah senang sekali. Sekian lama dibelenggu oleh roh jahat, sekian lama hidup terkatung-katung. Sekarang matanya bisa melihat dengan jelas, telinganya bisa mendengar dengan jelas. Namanya orang gila saudara, pikirannya gak waras. Nah sekarang dia sudah waras. Ketika dia sudah sembuh saudara, dia bilang kepada Yesus, Tuhan, sekarang aku mau mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Izinkan aku selalu ada di sampingmu. Aku akan terus mengikuti Engkau. Yesus katakan, Tuhan Yesus melarang. Tuhan katakan pulang kamu ke kampungmu. Pulang kamu ke rumahmu, ke kampungmu. Beritakan, ceritakan kepada orang sekampungmu apa yang kau alami. Tentang kasih Tuhan kepadamu. Ceritakan tentang pengalaman hidupmu. Waktu engkau dibelenggu, bagaimana perasaanmu. Dan sekarang engkau dilepaskan oleh kuasa kegelapan. Terlepas daripada kuasa kegelapan itu, bagaimana keadaanmu. Ceritakan, ceritakan. Nah saudara, dari sini kita melihat ternyata firman Tuhan mengatakan orang ini taat dan nurut. Kita nggak selalu harus punya masalah dulu yang besar. Ditolong oleh Tuhan baru kita taat dan nurut. Sebelum kita selesai masalah kita harus tetap taat dan menurut firman Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, kita melihat akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi heran. Nah, dalam ayat yang terakhir, orang-orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan dalam keluarga saudara. Apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan dalam pribadimu. Apa yang sudah dibuat Tuhan dalam pelayananmu. Jangan disimpan, ceritakan agar orang lain mendengar tentang Yesus. Dan mereka akhirnya percaya bahwa Yesus yang kita layani adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Orang ini saudara yang gila ini, yang dirasuk roh jahat ini mempersembahkan lidahnya kepada Tuhan. Dia mau berbicara, bersaksi, menyaksikan tentang Yesus. Mata kita serahkan kepada Allah. Telinga kita serahkan kepada Tuhan. Lidah kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga saudara akan dibuat oleh Tuhan. Yakinlah saudara. Karena firman ini bukan bohong. Firman ini tidak ada kebohongan di dalamnya. Tuhan akan membuat engkau berhasil, beruntung. Dan engkau akan mengalami kelegaan daripada Tuhan. Jangan pegang, jangan kekap, jangan sembunyikan masalahmu. Utarakan, katakan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Buatmu mungkin tidak ada jalan terbuka untuk masalah, bagi Tuhan. Tuhan akan bukakan jalan untuk kita keluar dari masalah itu. Yakinlah, maka firman Allah digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Yesus Allah yang baik. Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam di hati kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya mau dari ucapan kami kiranya melangkah. Dengan langkah iman yang kami ambil, Engkau melihat menemukan bahwa kami orang yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kiranya apa yang kami buat Allah dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Dan ada kelegaan di dalam jiwa kami. Ini yang kami butuhkan dalam hidup ini. Ini yang kami perlukan dalam hidup ini. Ini yang kami nantikan dengan iman yang kami akan terima daripada Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih
buat Ibu Gembala atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan rema untuk kita semua. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, bersyukur selalu. Jikalau ada di antara umat Tuhan yang hadir saat ini, ada suatu beban yang begitu berat kami rasakan. Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tinggalkan dalam hadirat Allah sebelum kami meninggalkan ruangan ini. Dengan iman kami katakan bahwa Tuhan sudah mengangkat beban kami yang berat. Tuhan sudah memberikan kelegaan. Jikalau kami sedang mengalami tantangan dalam kehidupan ini, Tuhan berikan kami kekuatan untuk meloncati tantangan ini Tuhan. Dan kami keluar akhirnya sebagai pemenang, karena tangan Tuhan memegang kami. Tuhan, Kau lihat hati kami, Kau lihat keluarga kami, Engkau lihat kesehatan kami, Engkau melihat usaha pekerjaan yang kami geluti saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih, semuanya Allah. Kami terima daripada Tuhan, kami melibatkan Engkau di dalamnya. Sekarang kalaupun kami mengalami kesulitan, kami bawa kesulitan ini ke dalam tangan Tuhan. Sehingga semua akan ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kami lama bergumul dalam masalah ini. Tapi masalah ini akan membawa kami semakin kuat, semakin dekat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Karena Allah kami Allah yang dahsyat. Allah yang mengerti, mengenal betul pribadi kami. Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, hati kami yang kami serahkan kepada Engkau, permasalahan kami yang sudah kami bawa kepada Engkau, Tuhan sudah meringankan beban hidup kami. Dan sekarang Tuhan, kaki kami akan melangkah terus mentaati apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau perdengarkan di telinga kami. Ajar kami memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan indah, suara Tuhan manis, suara Tuhan membaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Engkau yang sudah memberkati anak-anak-Mu yang melayani, yang datang pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga akan terus memelihara anak-anak-Mu, umat-Mu. Dengan segala macam cara Tuhan sendiri. Engkau banyak cara untuk memelihara kami. Supaya kami senantiasa Tuhan boleh bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan, dan melupakan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari kita bersama-sama mengimani berkat ini. Dan berkat ini untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Kekuatan getaran daripada surgawi turun atas kehidupanmu.
akan membawa engkau lebih mengenal, lebih dekat, lebih lagi naik dalam hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan menolong engkau untuk membawa hidupmu menjadi persembahan yang harum dan kudus di mata Allah. Sehingga hidupmu berkenan dan diberkati mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat Allah turun atas hidupmu. Haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana Kau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.